Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Jufri. Pada kesempatan hari ini saya akan menjawab soal ujian pada mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Pertama, ada 4 soal di sini. Yang pertama adalah menjelaskan fakta DHCP, menjelaskan apa yang masuk dengan subnetting. Yang ketiga, beri penjelasan lengkap tentang cloud computing, dan yang keempat, berikan penjelasan tentang network security. Yang pertama di sini adalah pengertian dari subnetting. Pengertian dari DHCP, maaf. Yang pertama, pengertian dari DHCP sendiri adalah akronim ataupun singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Fungsi dari DHCP ini sendiri adalah DHCP server adalah perangkat yang memudahkan penyebaran IP address ke sebuah jaringan secara merata tanpa perlu dilakukan dengan manual atau dengan setting manual gitu. Jadi pemberian IP secara otomatis. DHCP atau yang dapat sering disebut dengan Dynamic Host Configuration Protocol ini di kalangan teknis komputer ini sangat bermanfaat bagi otomatisasi distribusi alamat IP pada komputer atau jaringan klien atau perangkat lunak user. Perangkat tidak perlu mengonfigurasi satu alamat IP komputer dengan memakan waktu yang secara manual memakan waktu. Cara kerja dari DHCP server sendiri adalah ketika user menyalakan komputer lalu mengkoneksikan dengan server menggunakan layanan DHCP, maka otomatis dengan sendirinya komputer klien akan mendapatkan IP address yang diberikan oleh DHCP tersebut. Selanjutnya, cara kerja DHCP sendiri adalah IP last request, yang berarti komputer klien meminta alamat IP kepada server. Selanjutnya, IP last offer, DHCP yang mempunyai list alamat IP menawarkan kepada komputer klien atau user. Selanjutnya, IP last selection, yaitu klien memilih atau melakukan seleksi penawaran yang pertama kali diberikan oleh DHCP server. Setelah menjatuhkan pilihan, klien akan mengirimkan broadcast berisi pesan bahwa klien telah setuju dengan penawaran yang diberikan oleh DHCP tersebut. Selanjutnya, IP less acknowledge, yang di ini adalah di mana DHCP server menerima pesan yang telah dikirimkan klien lalu secara bertahap membalasnya dengan sebuah paket acknowledge atau disebut DHCP pack kepada klien atau kepada user tersebut. Di dalam DHCP server sebagian diantaranya juga dilengkapi sebuah fitur mikrotik. Kegunaan dari mikrotik ini sendiri adalah ditujukan bagi jaringan yang mempunyai user dinamis dengan jumlah personel yang sering berganti-ganti. Selanjutnya, soal nomor 2, yaitu adalah berikan penjelasan lengkap mengenai subnetting. Yang pertama, subnetting sendiri adalah proses pemecahan suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Setiap subnet dideskripsikan non-fisik atau ID atau jaringan subfisik. Biasanya jaringan beralih dari host yang mengandung satu router dalam jaringan yang multi atau dalam banyak mode jaringan. Yang ketiga adalah berikan penjelasan mengenai cloud computing dan karakteristik dan definisinya. Yang itu adalah cloud computing dalam bahasa Indonesia disebut komputasi awan, adalah proses pengolahan daya komputasi baik itu CPU, RAM, network speed, software, operation system atau OS maupun storage atau penyimpanan melalui jaringan yang biasanya melalui jaringan internet. Jadi data-data kita tersebut disimpan di salah satu server milik dari penyedia jasa cloud computing tersebut. Jadi tidak disimpan di komputer milik pribadi atau milik user. Yang selanjutnya adalah tipe-tipe yang ada pada cloud computing. Yang pertama adalah
Dalam tipe sendiri ada 4 macam tipe. Yang pertama adalah private cloud. Private cloud ini sumber daya dari cloud computing bukan bagi suatu organisasi tentu saja. Jadi privat, jadi berdasarkan namanya sendiri yaitu privat. Maka yang memiliki cloud ini sendiri adalah bersifat privat atau bersifat lebih tidak bisa dibagi kepada pengguna lain atau kepada organisasi-organisasi lain. Biasanya private cloud ini digunakan dalam hal bisnis, di mana sumber daya cloudnya bisa diatur, dimiliki dan dioperasikan oleh satu organisasi yang sama. Contohnya adalah community cloud. Community cloud ini adalah kebalikan dari private cloud ataupun jadi community cloud mengacu pada penggunaan source bagi komunitas dan organisasi. Yang selanjutnya adalah public cloud. Jenis cloud ini biasanya dipakai buat interaksi tipe B2C atau business to customer. Jadi public cloud menggunakan sumber daya komputasi yang dimiliki, diatur dan dioperasikan oleh pemerintah. Selanjutnya hybrid cloud atau bisa diartikan yang berarti gabungan cloud atau cloud gabungan. Jenis cloud yang satu ini interaksi business to business atau business to customer. Jadi sumber daya komputasi terikat bersama tapi dengan cloud yang berbeda. Selanjutnya kita bahas adalah karakteristik dari cloud computing itu sendiri. Yang pertama, karakteristik yang pertama adalah broad network access, yaitu akses yang diberikan, akses jaringan yang luas dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat, baik itu laptop, komputer, telepon genggam atau smartphone, tergantung kebutuhan dari pelanggan. Contohnya Google menjadikan ratusan ribu server yang tersebar di penjuru dunia sehingga dapat melayani jutaan penggunanya. Selanjutnya on-demand self-service, yaitu pengguna cloud dapat mengatur sendiri layanan yang ingin dipilih, layanan yang ingin dipakai sesuai dengan kebutuhannya tanpa interaksi dari pihak penyedia layanan. Contohnya menggunakan Gmail, kita bisa menyimpan, memindahkan, menghapus email dan sebagainya tanpa campur tangan dari penyedia cloud tersebut. Selanjutnya measured service. Sistem cloud menyediakan layanan yang dapat memonitor dan menggunakan penggunaan sumber daya terhadap setiap layanan yang dipakai, misalnya tempat penyimpanan, pemrosesan bandwidth dan penggunaan akun yang aktif, sehingga pelanggan dapat memonitor sumber daya komputasi yang dipakai secara transparan antara penyedia layanan dan pelanggan. Misalnya Dropbox, kita bisa memantau space yang terpakai atau berapa banyak memori yang masih kosong, mengetahui masa aktif akun dan lain sebagainya. Jadi dan di sini juga kita bisa menambah jumlah penyimpanan yang sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Selanjutnya karakteristik yang selanjutnya itu adalah rapid elasticity, yaitu adalah kapasitas layanan bersifat fleksibel tergantung kebutuhan pengguna, sehingga pengguna cloud dapat dengan mudah menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan sesuai dengan yang saya sebut tadi pada karakteristik yang sebelumnya, yaitu menambah atau meningkatkan jumlah storage yang diinginkan. Misalnya Office 365 kita bisa dengan cepat mengubah layanan yang diinginkan dari small ke bisnis atau sebaliknya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya di soal nomor 4 adalah pengertian dari network security atau keamanan jaringan. Keamanan jaringan atau network security ini terdiri dari kebijakan dan praktik yang untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah atau penyalahgunaan maupun penolakan yang terjadi dari komputer tersebut. Network security melibatkan otorisasi akses ke data dalam jaringan yang dikendalikan oleh administrator jaringan. Penggunaan user memilih atau diberi ID password, informasi autentikasi lain, jadi agar hanya orang-orang tertentu yang dapat memasuki jaringan tersebut. Network security mencakup berbagai jaringan komputer baik publik maupun pribadi yang digunakan dalam pekerjaan sehari-hari, melakukan interaksi dan komunikasi di antara bisnis, instansi pemerintah ataupun individu. Konsep yang ada dalam network security adalah ada beberapa konsep yang terdapat di dalam keamanan jaringan atau network security ini, yang bila disingkat yaitu menjadi CIA, yang dari kepanjangan CIA ini sendiri adalah confidentiality atau kerahasiaan,
integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan. Yang pertama kita bahas adalah confidentiality atau kerahasiaan. Kerahasiaan setara dengan privasi atau privasi. Jadi kerahasiaan rancang mencegah informasi yang sensitif dan memastikan bahwa orang yang punya akses adalah orang yang tepat dan orang yang memiliki yang berhak untuk mengakses dari data tersebut, data dari suatu jaringan tersebut. Selanjutnya integrity atau integritas. Integritas melibatkan menjaga konsistensi, akurasi, dan kepercayaan data. Data tidak boleh diubah dan langkah-langkah harus diambil memastikan bahwa data tidak diubah-ubah oleh orang lain yang tidak berkepentingan terhadap data tersebut. Yang selanjutnya availability atau ketersediaan. Ketersediaan adalah konsep terbaik yang dapat dimaksudkan dalam memelihara semua hardware, melakukan perbaikan terhadap hardware segera mungkin saat diperlukan, atau melakukan maintenance atau pengecekan rutin terhadap perangkat-perangkat dalam jaringan tersebut. Dengan konsep yang ada dalam availability, informasi dapat tersedia ketika dibutuhkan oleh orang yang memiliki akses wewenang. Hingga ketika bisa mengakses informasi tersebut, informasi dapat akses dan digunakan dengan cepat dan tepat. Baik, sekian jawaban dari saya untuk mata kuliah komunikasi data dan jaringan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.